Video sebelumnya telah dijelaskan mengenai alat ukur yang namanya Vector Network Analyzer dengan merek Siglent SVA1015X, dan di situ juga telah dicoba eksperimen menggunakan kapasitor array dan juga menggunakan sensor kapasitif. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa datanya. Ini file udah ada di komputer ini. Kemudian kita coba buka. Ini data-datanya. Ini data-data yang kemarin ada kapasitor 2 pico, hasil eksperimen kapasitor 2 picofarad, dan juga hasil eksperimen dari sensor kapasitif. Nah, ini kita coba kapasitor ini. Sebelumnya kita coba ini dulu, tes. Nah, ini gambar yang kemarin kita simpan, gambar-gambarnya. Ini gambar hasil eksperimen kemarin. Kemudian kita coba yang fase ini, coba yang log aja dulu. Coba yang log. Nah, ini space koma, oke. Nah, ini datanya nih. Ini data-datanya nih. Nah, ini adalah dalam tipe format log magnitude. Frekuensinya dari omega hingga 1,5 GHz. Tipenya tipe mode penggunaan adalah tipe S21. Nah, ini data-datanya, data magnitudenya nih dalam logaritmik. Selanjutnya kita coba buka yang tipe fase. Nah, yang ini. Ini kita oke. Nah, ini dalam fase. Ini datanya dalam fase. Ini frekuensinya 10 mega sampai 1,5 giga. Kemudian ini tipenya tipe 21. Ini formatnya adalah format fase. Ini datanya ini dalam format fase. Sebelum melanjutkan perhitungan menggunakan LibreOffice, kita mereview kembali Vector Network Analyzer, yaitu bagaimana teknik-teknik pengukurannya. Ada 3 teknik pengukuran dalam Vector Network Analyzer, yaitu menggunakan refleksi yang berdasarkan pada koefisien pengukuran refleksi pada transmisi S21, transmisi S11. Kemudian ada teknik Sun-Stroke yang berdasarkan pada koefisien pengukuran transmisi S21, dan ini biasanya cocok digunakan untuk komponen elektronik yang mempunyai impedansi rendah. Dan yang ketiga adalah series stroke yang berdasarkan pada koefisien pengukuran transmisi S21, dan ini biasanya cocok digunakan untuk komponen elektronik yang mempunyai impedansi tinggi. Nah, ini adalah teknik pengukuran, gambar dari teknik pengukuran menggunakan VNA. Yang kiri adalah teknik refleksi. Refleksi ini menggunakan pot 1, hanya menggunakan pot 1. Objeknya langsung dihubungkan dengan pot 1. Kemudian ada teknik Sun-Stroke. Ini menggunakan pot 1 dan pot 2. Masing-masing pot dihubungkan antara satu sama dengan yang lain. Kabel tengahnya dihubungkan, dan groundnya juga dihubungkan, dan objeknya kita insertkan, kita sisipkan di antara 2 pot ini. Kemudian yang series stroke ini adalah menggunakan pot 1 dan pot 2. Groundnya kita hubungkan satu sama yang lain. Kemudian objeknya kita seri antara pot 1 dan pot 2. Ini series stroke namanya. Nah, apa yang diukur dari Vector Network Analyzer ini? Vector Network Analyzer ini mengukur parameter S atau scattering parameter atau hamburan jaringan antara objek dengan alat ukur ini. Contohnya adalah, misal ini adalah contoh refleksi, mode refleksi atau S11. Ini mengukur sinyal hamburan jaringan di dalam objek berdasarkan sinyal pantulan atau sinyal refleksi. Sedangkan untuk mode S21, mode Sun-Stroke atau series stroke, ini mengukur
hamburan jaringan di objek, di dalam objek, di antara dua pot 1 dan pot 2. Nah, bagaimana format data di dalam VNA ini? VNA ini mempunyai beberapa format data tergantung dari spek masing-masing pabrikan. Tapi pada umumnya adalah menggunakan format ini, format log mark dalam desibel, kemudian ada fase dalam degree, dan ada Smith chart dalam bilangan kompleks. Nah, untuk contohnya aplikasi ini kita menggunakan mode VNA dengan mode S21. Maka untuk menghitung nilai S21 adalah dengan logaritmik, yaitu rumusnya adalah 10 pangkat D per 20. Nah, D itu apa? D adalah data measurement uncertainty di dalam desibel, di dalam pengukuran VNA. Ini adalah formatnya adalah log mark. Yang ini yang kita pakai nanti, datanya adalah data yang ini, data log mark. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai S21, selanjutnya kita bisa menghitung data-data yang lain. Contohnya adalah, yang terutama adalah kita menghitung nilai impedansi. Ada dua cara dalam menghitung nilai impedansi ini, yaitu dengan cara ini dan cara yang ini. Dengan cara yang ini adalah lebih simpel, yaitu dengan menggunakan persamaan ini, yaitu 100 dikalikan dengan 1 min S21 per S21. Nah, ini yang lebih kompleks lagi, kita menghitung nilai ini menggunakan fase. Kalau yang ini adalah menggunakan format log mark, ini menggunakan fase dan log mark. Rumusnya adalah seperti ini, ada cos pi per S21 min 1 minus J kali sin pi per S21. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai vektor R-nya dulu. Vektor ini digunakan untuk digunakan untuk menghitung nilai impedansi. Persamaannya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. A dan B itu apa? A itu adalah ini nilainya, cos pi per S21 minus 1. Ini A, nilai A. Sedangkan B adalah sin pi per S21. Nah, setelah diketahui A dan B, kita bisa menghitung nilai impedans, yaitu ZC adalah 100 kali R. R adalah ini, vektor R-nya. Selain itu kita bisa juga menghitung nilai sudutnya, yaitu dengan cara arkes tangan B per A. Ini rumusnya. Setelah kita dapat menentukan nilai Z, kita bisa menghitung nilai kapasitan, yaitu rumusnya adalah 1 per 2 pi F ZC. Selain itu kita juga bisa menghitung nilai yang lain selain kapasitor, yaitu nilai nilai induktan atau restan. Kita bisa menghitung nilai yang lain. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung nilai impedansi dan nilai-nilai parameter yang lain seperti kapasitor, induktan, dan restan. Nah, ini ada angka konstanta 100, ini ada 100, ini juga ada 100. Ini dari mana angkanya? Ini adalah angka dari konektor dan kabel dari masing-masing pot yang menghubungkan VNA dengan alat yang akan diukur. Masing-masing pot mempunyai nilai impedans sebesar 50 ohm. Jadi kalau ada dua pot berarti adalah ada dijumlahkan jadinya 100 ohm. Ini angka 100 adalah jumlah dari impedansi masing-masing pot 1 dan pot 2. Nilainya 100. Sedangkan cos pi ini adalah fase yang satunya degree. Ini didapat dari pengukuran yang dalam format ini, dalam format fase. Ini dipakai untuk menghitung nilai impedan dengan menggunakan persamaan yang ini. Nah, ini adalah pengukuran menggunakan mode S21. Jika menggunakan mode S11 nanti akan beda lagi nilai konstantanya nanti. Nah, ini adalah data dari VNA dengan mode pengukurannya adalah mode S21 dengan format data adalah logaritmik magnitude. Nah, ini nanti kita akan menghitung nilai S21-nya. Ini kita copy dulu.
Kemudian kita bisa menghitung nilai S21 nya. Ini kita buat sel S21. Nah, di sini kita hitung menggunakan persamaan yang tadi. Kita ketik power, ini base nya adalah base 10, ini B5, selnya adalah B5 per 20. Oke, nah ini adalah nilai S21. Nah, ini adalah nilai S21 nya, sudah selesai. Ini kita save dulu, kita save, hitung kap 2PF, hitung sel. Nah, kemudian kita menghitung nilai impedansi dengan menggunakan persamaan pertama. Ini kita kasih misal Z1, persamaannya adalah 100 dikalikan 1 mins D, ini C ya, C5 per C5. Nah, ini nilai impedansi ya dengan menggunakan persamaan pertama. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai kapasitansi dari Z ini, dari impedansi ini. Bisa kita kasih nama C1 dari impedansi Z1. Persamaannya adalah 1/2pi FZ, 1/2 kali pi kali frekuensinya adalah A5 kalikan Z nya adalah D5. Nah, ini adalah nilai kapasitansi dalam farad. Kita pengen dalam satuan picofarad. Maka ini kita kalikan 10 pangkat 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah satuannya dalam picofarad. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai error dari kapasitor yang terukur. Kapasitor yang kita uji adalah menggunakan 4 buah dengan konfigurasi seri. Maka nilai totalnya adalah sekitar setengah piko. Hingga kita bisa mencari nilai errornya, error pengukurannya. Persamaannya adalah nilai terukur, yaitu adalah E5 dikurangi setengah piko per setengah piko. Ini dibuat absolut dan dikalikan 100. Ini adalah nilainya, nilai errornya. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai impedansi dengan menggunakan persamaan yang kedua. Ini kita buat batasan dulu, kemudian ini kita buat sel 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita buat jarak. Kita bisa menghitung nilai impedansi Z2 misalnya. Dan ini kita untuk menghitung nilai cosnya, ini untuk menghitung sins, ini untuk menghitung nilai A, ini untuk menghitung nilai B, dan ini untuk menghitung nilai R nya, vektor R. Tetapi sebelumnya kita siapkan dulu data fasenya. Ini kita buat sel untuk menyiapkan data fase. Data fasenya kita buka dulu. Ini ada di sini data fasenya. Ini kita oke. Nah, ini adalah dalam format fase. Ini datanya, ini data fasenya.
Ini kita copy, ke sini. Fase. Selanjutnya kita hitung nilai cos pi-nya. Nilai cos pi-nya persamaannya adalah cos radian fase. Kita cari nilai cos, persamaan cos, kemudian cari radian. Ini radian. Ini kita masukkan fasenya di sini, H5. Oke, nah ini nilai cos pi-nya. Cos pi ini sudutnya adalah dalam radian. Jadi kita harus menggunakan formula radian. Untuk sinnya juga sama, ini kita copy aja sin, cuman ini kita pindah, ini kita ganti dengan sin H, ini kita ganti dengan H5. Nah ini nilai sinnya dalam radian, H5. Selanjutnya kita cari nilai konstanta A-nya, nilai variabel A-nya. Rumusnya adalah cos pi ini, cos pi dibagi dengan S21 dikurangi 1. Jadi samaannya adalah I5 dibagi dengan C5 dikurangi dengan 1. Nah, ini nilai A, I5 dikurangi dibagi dengan S21 min 1. Sedangkan untuk B nya, variabel B nya adalah sin pi per S21. Jadi ini sama dengan sin pi itu J5 per C5. Ini J5 per C5. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai vektor R-nya dari variabel A dan B. Samaannya adalah vektor R adalah akar kuadrat, yaitu SVRT. Kita cari ini akar pangkat 2, kita cari power, base nya adalah ini A kuadrat, kemudian ditambah dengan ini, kita copy, ini adalah L5 B nya adalah L5, A nya adalah K5. Oke, nah ini nilainya, ini A akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk menghitung Z nya adalah sama dengan 100 dikalikan R, vektor R, M5. Nah ini nilai Z nya, impedansi dalam persamaan 2 dengan menggunakan persamaan 2. Nah selanjutnya kita bisa menghitung nilai C kapasitor dari persamaan Z2 ini. Ini kita copy dulu.
dan ini kita copy, kita samakan aja nilainya, rumusnya. Ini dari Z2 berarti itu N, frekuensinya adalah A5, Z nya adalah N5 ini. Kemudian errornya adalah O5, nah ini udah pas. Ini kita blok. Selanjutnya kita plot grafik dari impedansi ini. Caranya adalah kita buat chart wizardnya. Misal kita pilih line, kemudian data seriesnya kita kasih nama Z1, kemudian value nya adalah Z1 kemudian 1 nih, kemudian kategorinya adalah frekuensi scanning, kemudian kita tambah lagi, kita bandingkan dengan Z2, tambah lagi kategorinya, ini kasih nama Z2 dan value nya adalah Z2 impedansi 2. Dan kita next, kita kasih nama impedance vs frekuensi. Ini x aksesnya adalah frekuensi dalam hertz, kemudian y aksesnya adalah impedance dalam ohm. Oke, finish. Ini grafiknya. Ini kita taruh bawah biar enak dilihat. Selanjutnya kita plot grafik dari kapasitan, dari hasil pengukuran kapasitan. Kita pilih chart wizardnya, modenya dalam mode line, kemudian kita pilih data seriesnya. Ini kok banyak, ini kita remove dulu, kemudian kita add, kita kasih nama yang lain, misal C1, kemudian nilainya, value nya adalah C1 nih. Kemudian kategorinya adalah frekuensi, kemudian kita tambah dengan C2, kita kasih nama C2, value nya adalah C2. Dan kita next, titelnya adalah kapasitan vs frekuensi. X aksesnya adalah frekuensi dalam hertz, kemudian Y aksesnya adalah kapasitan dalam picofarad. Selanjutnya kita plot nilai error dari hasil pengukuran kapasitor.
kita pilih format cat wizardnya line, kemudian data seriesnya kita pilih, kita isi dengan error 1, kemudian value nya adalah dari hasil data error 1 tadi. Ini kita masukkan, kemudian kategorinya adalah dalam frekuensi. Ini kita masukkan frekuensinya, kemudian kita tambah lagi dengan hasil pengukuran error kedua. Ini kita kasih nama error 2, value nya adalah dari hasil pengukuran error kedua. Ini kita masukkan error keduanya, hasil pengukuran error kedua. Selanjutnya kita akan menganalisa data sensor kapasitif 2 plat yang telah kita ambil datanya. Ini caranya sama dengan menggunakan ini formula ini. Ini kita copy aja dulu. Kita copy, kita bikin new sheet. Nah, ini kita copy, kemudian kita yang log marknya nanti kita ganti. Ini kita delete dulu. Sama data fasenya kita delete. Nah, nanti kita isi dengan data yang dari sensor. Data dari sensor kita buka dulu, sensor lognya. Nah, ini data lognya kita copy, kita taruh di sini, fase, sensor fase. Nah, ini adalah data fase. Ini kita masukkan ke fase sini. Nah, udah. Ini kita tutup. Ini kita simpan. Misal fase hitung. Karena kita menganalisis sensor kapasitif, jadi kita belum bisa menghitung nilai errornya, karena kita belum tahu nilai kapasitan itu berapa, kapasitan dari sensor. Jadi ini kita hapus dan ini kita hapus. Nah, kemudian kita lihat grafiknya seperti apa. Ini adalah grafik dari impedan vs frekuensi terhadap frekuensi. Sedangkan yang ini adalah grafik dari kapasitan vs frekuensi.